Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Eskresio Lucianti Bongmeralu. Saya dari kelas 12 SMTK. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tema yang saya bawakan pada hari ini adalah ciptaan baru. Nah, teman-teman harus tahu, penulis kitab Korintus adalah Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Bahwa Rasul Paulus berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang artinya, hanya di dalam Kristuslah kita mengalami ciptaan baru. Apa itu ciptaan baru? Ciptaan baru dalam bahasa Yunani mengandung 2 kata, yaitu neos dan kainos. Pertama, neos. Neos dalam bahasa Inggris adalah news, yang berarti berita baru. Misalnya, kita baru mendengar bencana yang terjadi pada hari ini, itu disebut dengan berita baru. Tetapi ketika berita itu 1 tahun yang lalu, itu tidak disebut lagi berita baru. Itulah neos. Sebagai ciptaan baru, kita dituntut untuk menjadi pemberita-pemberita yang memberitakan kabar sukacita, kabar Injil Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan. Kita dituntut untuk menyampaikan hal-hal yang baru bagi semua orang. Yang kedua, apa itu ciptaan baru? Ciptaan baru dalam arti kainos adalah hanya dapat dikerjakan dan dihasilkan oleh Allah dan tidak oleh manusia, dan hidup berdasarkan nilai-nilai baru dan nilai-nilai Allah, sehingga tujuan manusia hidup adalah untuk memuji dan memuliakan nama Allah dan tidak untuk diri sendiri. Itulah kainos. Nah teman-teman, mungkin teman-teman pernah mendengar lagu Bapa Engkau Sungguh Baik, dan di refnya syairnya berkata, selalu baru kasih setiamu Tuhan. Nah, kebenaran itu adalah benar, bahwa kasih Tuhan selalu baru di setiap harinya bagi kita. Ada satu yang harus kita pahami teman-teman, bahwa Yesus tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita di masa lalu, karena kasih Yesus selalu baru setiap harinya bagi kita. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, kata ciptaan baru sesungguhnya adalah kainos, yang dimana seseorang mengalami perubahan dalam hidupnya, yang bisa kita lihat contohnya seperti seseorang yang dulunya pemarah, ketika dia di dalam Tuhan, dia menjadi pribadi yang lemah lembut. Yang dulunya dia adalah pembenci, ketika dia di dalam Tuhan, dia menjadi mampu memaafkan. Yang dulunya dia pelit, menjadi mampu berbagi kepada orang lain. Yang dulunya dia cuek, menjadi peduli kepada orang lain. Itulah yang dimaksud dengan ciptaan baru yang diperbarui dalam hidupnya. Teman-teman, kesimpulannya adalah orang yang hidup di dalam Tuhan adalah ciptaan baru, yang dimana hidupnya akan memberitakan kabar sukacita, kabar gembira, dan kebenaran firman Tuhan. Dan orang yang mengalami ciptaan baru dalam hidupnya adalah orang yang mengalami perubahan karakter dalam dirinya sama seperti Yesus. Dan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekian firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semuanya. Saya Eskresio Lucianti Bongmeralu pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.